السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أعزنا الله وإياكم. Walhamdulillah, puji syukur yang senantiasa kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini, pada tanggal 20 Syawal tahun 1444 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei tahun 2023, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali bisa berjumpa di Masjid Asiyah bintu Muzahim, di Pondok Pesantren Alamus Sunnah, kilometer 22, Kota Balikpapan ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan salah seorang sosok wanita yang salihah, yang mulia, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya sebagai ahlul jannah, yang bersabar dalam kehidupannya menghadapi kekufuran, kesyirikan, kekejaman, kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka pada pertemuan kita di siang hari ini kita akan menjelaskan
sebagian dari biografi seorang wanita yang salihah pula, yang termasuk di antara wanita terbaik dari kalangan Bani Adam ini. Beliau adalah Maryam bintu Imran alaihi salam. Dan Maryam bintu Imran merupakan salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik pada saat dia lahir ke dunia ini, demikian pula dalam perjalanan hidupnya, merupakan ayat min ayatillah, termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berasal dari keluarga Imran, dan tentang keluarga Imran itu disebutkan di dalam salah satu surah, dan termasuk di antara surah yang panjang di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan sebutan suratu Ali Imran. Ali artinya keluarga. Surah yang menerangkan tentang keluarga Imran. Di antara keluarga-keluarga yang ada di kalangan manusia ini, sebagian mereka ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Jalla wa Ala memuliakan para nabi dan rasul. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alamin. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'dhin wallahu samii'un 'alim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, Nuh, keluarga dan keturunan Ibrahim, demikian pula keluarga dan keturunan Imran dari sekian banyak manusia. Keturunan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah keluarga Imran. Siapa yang dimaksud Imran di dalam ayat ini? Diterangkan oleh para ahli sejarah, demikian pula para ulama tafsir, bahwa Imran yang dimaksud di sini adalah ayah dari Maryam, dan Maryam adalah ibunda Isa al-Masih alaihi salam, dan keturunan beliau disebut Alu Imran, mulai dari Maryam dan seterusnya ke bawah. Apakah ada keterkaitan dengan Nabiullah Musa? Sebab Musa alaihi salam juga memiliki ayah yang bernama Imran, Musa bin Imran. Ada sebagian para ulama tafsir itu berpandangan bahwa Musa yang memiliki ayah bernama Imran itu pula yang merupakan ayah dari Maryam alaihissalam. Jika demikian berarti antara Musa dan Maryam adalah dua orang yang bersaudara. Demikian pula Harun. Namun banyak dari kalangan para ulama tafsir, para ulama sejarah mengatakan bahwa tidak ada
hubungan dan tidak ada keterkaitan antara Imran ayah dari Maryam dengan Imran ayah dari Musa. Bahkan disebutkan bahwa di antara dua Imran ini, ayah Maryam alaihissalam, demikian pula ayah dari Musa, di antara keduanya itu berjarak 1800 tahun. Berjarak 1800 tahun. Jadi cukup jeda yang sangat jauh sekali. Dan ini yang zahir, bahwa tidak ada keterkaitan antara Imran yang itu adalah merupakan ayah dari Musa dengan Imran ayah dari Maryam alaihissalam. Dan itu yang dikuatkan oleh banyak dari kalangan para ulama. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa Imran ayah dari Maryam itu termasuk di antara ahli ibadah dari kalangan Yahudi, dan termasuk di antara orang yang saleh, termasuk di antara orang yang saleh, ahli ibadah. Demikian pula istrinya adalah seorang wanita yang salihah, yang tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwa keluarga Imran bersama dengan istrinya itu mereka sangat menginginkan agar dikaruniai anak. Mereka sangat berharap, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak putus asa untuk berdoa kepada Allah, meskipun dia mengetahui bahwa istrinya adalah seorang wanita yang dalam keadaan mandul. Yani kalau ditinjau dari sisi kedokteran, seorang wanita yang mandul tidak mungkin dia bisa melahirkan. Namun semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala yang Maha Kuasa menghendaki apa saja yang dia inginkan. Kalau menciptakan manusia dari sebelumnya tidak memiliki wujud, Allah Jalla wa Ala Maha Kuasa dan Maha Mampu untuk melakukan hal itu. Apalagi kalau mewujudkan sesuatu yang asalnya sudah ada. Termasuk dalam hal ini menjadikan seorang wanita melahirkan anak meskipun dia dalam keadaan mandul, bahkan tanpa hubungan sekalipun, tanpa melakukan hubungan suami istri sekalipun, sebagaimana yang nanti akan kita terangkan dari kisah Maryam alaihissalam. Maka singkat cerita bahwa ibunda Maryam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan dalam surah Ali Imran, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ketika istri dari Imran berdoa kepada Allah, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah bernadar untukmu terhadap apa yang ada di dalam perutku ini." Jadi begitu gembiranya dia, begitu senangnya dia ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, sehingga dia dalam kondisi hamil, dia sedang mengandung anaknya, maka dia pun berdoa kepada Allah bahwa dia bernadar akan menjadikan anaknya ini sebagai seorang yang berkhidmah melayani Baitul Maqdis. Melayani Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada istri Imran
untuk melahirkan anaknya. Namun sang istri menyangka bahwa yang lahir adalah anak lelaki, karena yang namanya lelaki dia lebih mampu, lebih kuat untuk berkhidmah, untuk memberi pelayanan kepada Masjid Baitul Maqdis. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Allah Jalla wa Ala menghendaki bahwa yang lahir adalah seorang wanita. Yang lahir adalah seorang wanita. Diterangkan oleh Allah Jalla wa Ala, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha." Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ternyata yang lahir adalah seorang wanita, maka dia mengatakan, "Wahai Rabbku, aku melahirkan anak seorang wanita." Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilahirkan oleh seorang wanita. Wa laysa adh-dhakaru kal untha, dan laki-laki itu tidak sama dengan wanita dalam hal kondisinya, keadaannya, kemampuan dia, kekuatannya, dan banyak perbedaan antara laki-laki dengan wanita. Namun sang istri tetap untuk menjalankan nazarnya. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku menamai anakku ini dengan nama Maryam. Dan Maryam disebutkan dalam bahasa Ibrani, Maryam itu artinya al-abidah, ahli ibadah, atau dia juga bisa bermakna khadimatu baitir rabbi subhanahu wa ta'ala, pelayan Baitullah. Itu asal makna dari Maryam. Maryam bisa bermakna abidah, ahli ibadah. Demikian pula dia bermakna pelayan Baitullah. Maka dia pun diberi nama Maryam. Dan kata ibunda dari Maryam, "Wa inni u'idzuha bika," dan aku menyerahkan kepadamu ya Allah untuk memberikan kepadanya perlindungan, demikian pula keturunannya dari asyaitanir rajim. Maka nazar tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Maryam alaihissalam beliau tumbuh menjadi seorang wanita salihah, wanita yang juga dikenal dengan kecantikannya, wanita yang berkhidmah, siap untuk berkhidmah kepada Baitul Maqdis. Jadi semenjak kecil dia telah dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuciannya, kesalehannya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima nazar dari istri Imran dengan penerimaan yang baik dan menjaganya, memberi kepadanya perkembangan dengan perkembangan yang sangat baik, sehingga dia tumbuh menjadi seorang wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh wajar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Maryam alaihissalam termasuk di antara khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita yang ada di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisa'il alamin Asiyah imra'atu Fir'aun, wa Maryam ibnatu Imran, wa Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammad. Sebaik-baik wanita yang ada di jagat raya ini adalah 4. Asiyah istri Fir'aun yang telah kita terangkan biografi beliau, kemudian Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Fatimah bintu Muhammad.
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ahli sejarah ketika istri Imran dalam keadaan hamil, maka suaminya yaitu Imran meninggal, sehingga Maryam terlahir sebagai seorang anak yatim. Maryam terlahir sebagai seorang anak yatim pada saat dia masih berstatus sebagai janin. Ayahnya meninggal. Namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi ibunda Maryam untuk menjalankan nazarnya, menjadikan anaknya sebagai pelayan Baitul Maqdis, sehingga diserahkan kepada para ahli ibadah yang mereka menjaga dan memelihara Baitul Maqdis tersebut. Nah, ketika diserahkan kepada para ahli ibadah yang ada di Baitul Maqdis, mereka pun berselisih. Semua ingin merawat Maryam. Mereka seluruhnya ingin merawat Maryam, dan merekalah yang mengurusinya, merekalah yang menanganinya sampai kemudian Maryam itu dewasa. Oleh karena itu mereka pun mengadakan qur'ah, diundi siapa yang berhak untuk merawat dan memelihara Maryam alaihissalam. Dan itu disebutkan dalam surah Ali Imran, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Dan engkau tidak bersama mereka pada saat mereka melemparkan pena-pena mereka untuk melakukan atau dilakukan undian siapa di antara mereka yang akan merawat Maryam. Terjadi perselisihan di antara mereka, termasuk ahli ibadah yang ada di Baitul Maqdis ketika itu adalah Zakaria. Zakaria alaihi salam, seorang dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk pelayan Baitul Maqdis ketika itu. Dan istri Zakaria itu adalah bibi dari Maryam. Jadi ibunda Maryam memiliki saudara perempuan. Saudara perempuan itulah istri dari Zakaria. Istri dari Zakaria. Jadi dari sini kita melihat ada hubungan yang sangat dekat antara keluarga Zakaria, demikian pula Nabiullah Yahya bin Zakaria dengan Maryam, dan demikian pula anaknya Nabi Isa alaihi salam. Walhasil mereka seluruhnya ingin merawat Maryam alaihi salam. Akhirnya mereka pun melakukan undian, diundi siapa di antara mereka yang berhak untuk merawat Maryam. Dan sebagian menyebutkan bahwa undian itu, dan disebutkan di dalam ayat, undian itu dengan pena, di mana pena-pena mereka itu dilempar ke dalam sungai. Dilempar ke dalam sungai, yang mana dari pena tersebut yang berdiri tegak, maka dialah yang berhak untuk merawatnya. Maka masing-masing dari para ahli ibadah ini melemparkan pena-pena mereka ke sungai. Ternyata yang berdiri tegak dari pena-pena tersebut adalah milik Zakaria alaihissalam. Berdirinya seakan-akan di bawahnya itu ada tanah di situ. Berdiri tegak. Ya, dan itu semua tentu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diundi, maka keluarlah pilihan kepada Zakaria alaihissalam yang berhak untuk mengurusinya dan memberikan perawatan kepada Maryam alaihissalam.
Dan di sini ada fikih yang disebutkan oleh para ulama tentang mengundi, bahwa ketika terjadi tazahum di dalam menangani satu perkara atau satu ibadah misalnya, dan tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara diundi, maka diundi itu diperbolehkan. Bukan diundi maksudnya berjudi, ya, tidak. Tapi undi di sini ada atau disebut qur'ah di dalam bahasa Arab, itu adalah untuk menetapkan siapa yang berhak untuk menangani satu urusan. Misalnya dalam hal muadzin untuk mengumandangkan azan di satu masjid. Ketika akan ditetapkan siapa yang akan menjadi muadzin tetap, ternyata ada dua pilihan, atau mungkin ada tiga pilihan, sama-sama memiliki kriteria yang sama gitu. Dalam hal kebagusan suaranya, dalam hal kepandaian di dalam mengumandangkan, sama gitu. Sementara yang dipilih cuma satu. Caranya bagaimana? Caranya diundi. Dengan cara bagaimanapun, apabila itu diundi, siapa yang keluar namanya, maka dialah yang berhak untuk menjadi muadzin. Demikian pula misalnya dalam hal menjadi imam sholat. Apabila ada dua orang atau lebih yang mereka memiliki sifat-sifat yang sama-sama menghafal Al-Quran, sama-sama mengerti tentang hukum-hukum syariat, sama-sama bagus dalam membaca kitabullah subhanahu wa ta'ala, sama dalam hal memahami sunnah, sama dalam hal hijrah, ya, usia pun sama, maka tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara diundi. Siapa yang keluar namanya, maka dialah yang ditetapkan sebagai imam solat. Dan demikian seterusnya. Dan itu banyak sekali dalam hukum-hukum syar'i. Apabila terjadi tazahum, terjadi ada persaingan gitu, masing-masing ingin mendapati sesuatu itu, lalu tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara diundi, maka dilakukan pengundian tersebut. Siapa yang namanya keluar, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan tugas tersebut. Walhasil Zakaria alaihi salam yang namanya keluar, dialah yang berhak untuk menangani dan mengurusi Maryam alaihi salam. Maka dia pun mengurusinya, dia merawatnya, ya, sampai kemudian Maryam alaihi salam menjadi seorang wanita yang dewasa. Dia adalah seorang ahli ibadah. Dan pada saat itu ada satu keajaiban yang dirasakan oleh Zakaria. Setiap kali dia memasuki tempat Maryam, dia selalu melihat ada makanan di situ. Ada makanan, ada minuman yang begitu lezat, makanan yang begitu lezat, yang tidak diketahui dari mana asalnya, ya. Sehingga Zakaria pun bertanya, dari mana makanan ini? Dari mana asal hidangan ini? Begitu lezatnya, begitu nikmatnya. Maka dijawab oleh Maryam alaihissalam, ini datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria mendatangi ruangan Maryam di mana dia tinggal di dalam masjid tersebut, dia selalu mendapatkan rezeki, makanan, minuman siap saji di situ. Subhanallah. Maka Zakaria bertanya kepadanya, wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan ini? Maka dijawab oleh Maryam alaihissalam, huwa min indillah. Itu datangnya dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Ini juga termasuk di antara tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah jalla wa ala tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang
senantiasa beribadah kepadanya, tidak akan menyanyiakan hambanya, tidak akan diterlantarkan sampai mati kelaparan, itu tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan selalu menjaga dan merawat seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maryam adalah seorang wanita yang memiliki sifat yang lemah, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan penjagaan dan perlindungan kepadanya, menerima nazar dari ibunya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadanya rezeki dari sisinya. Nah, di saat itulah Zakaria alaihi salam, beliau juga belum memiliki keturunan, Zakaria ini. Dan istrinya juga disebut bahwa istrinya juga dalam keadaan mandul, dalam artian dari sisi ilmu kedokteran, ya istrinya tidak akan bisa melahirkan disebabkan karena dia aqir, dia dalam keadaan mandul. Namun melihat kondisi dan keajaiban yang ada pada diri Maryam, karena dia mengetahui bahwa ibundanya juga disifati sebagai seorang wanita mandul, toh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya rezeki, maka Zakaria pun berdoa kepada Allah, berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengijabahi, mengabulkan doa dan permintaannya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka di saat itulah Zakaria berdoa kepada Allah. Di dalam doa beliau mengatakan, Rabbi habli, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku, min ladunka dzurriyyatan thayyibah, dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Jadi di sini juga kita mendapatkan faedah bahwa apabila ada satu keluarga yang belum diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan mungkin divonis oleh dokter bahwa istrinya mandul dan seterusnya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa, dokter-dokter itu lemah. Allah Jalla wa'ala Maha mengetahui, Maha Kuasa terhadap segala apa yang terjadi di kalangan para hambanya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah Jalla wa'ala menghendaki, maka terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa. Jangan seorang mengatakan, wah kenapa ini kita sudah menikah 10 tahun tapi belum juga dikaruniai anak. Mohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Ketika Allah belum memberikan kepadanya rezeki, bersyukur kepada Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadanya berupa anak, maka juga bersyukur kepada Allah. Dan perhatikan dalam doa Nabi Zakaria ini, bahwa doa beliau ketika memohon kepada Allah agar dikaruniai anak, jangan hanya sekedar berdoa, ya Allah karuniakan kepadaku anak, tidak, tapi hendaknya ada sifat khusus, anak yang saleh, karena itulah yang bermanfaat. Sekedar dikaruniai anak itu belum tentu menunjukkan kebaikan bagi keluarga itu. Maka Zakaria alaihi salam, beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Jadi kita mohon kepada Allah keturunan, mohon kepada Allah anak, tapi anak yang memiliki sifat yang saleh, yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Walhasil doa Nabi Zakaria pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah, sehingga dalam waktu yang tidak lama istrinya pun
dalam kondisi hamil, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan anaknya, dan anaknya seorang lelaki yang kemudian diberi nama Yahya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin." Maka malaikat pun memanggil Zakaria ketika Zakaria banyak berdoa kepada Allah. Malaikat pun memanggilnya dalam keadaan Zakaria sedang berdiri mengerjakan salat di dalam masjid, fil mihrab. Ada yang mengatakan mihrab itu masjid, ada pula yang mengatakan mihrab itu bahagian depan masjid. Maka malaikat pun berseru kepada Zakaria bahwa Allah Azza wa Jalla menyampaikan berita gembira kepadamu bahwa engkau akan mendapatkan seorang anak yang diberi nama Yahya, musaddiqan bi kalimatin min Allah, yang membenarkan kalimat dari Allah. Ada para ulama yang mengatakan yang dimaksud kalimat dari Allah di sini adalah Isa, membenarkan akan diutusnya Nabiullah Isa. Ada pula yang menyebutkan bahwa yang dimaksud kalimat min Allah yaitu kitabullah, yang membenarkan kitabullah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyidan wa hasura, dan Yahya itu menjadi seorang sayyid, menjadi seorang pemuka, menjadi seorang pemimpin. Wa hasura, hasura artinya ahli ibadah. Dia menjauhi hal-hal yang menyebabkan seorang terbawa oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud hasur adalah seorang yang menjauhi nikah, artinya dia tidak menikah dalam hidupnya. Wa nabiyyan minas salihin, dan menjadi seorang nabi dan termasuk di antara orang yang saleh. Tentu ini berita yang sangat menggembirakan bagi Zakaria, tapi dia juga tetap heran kok bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya. Bukankah istrinya dalam keadaan mandul sementara dia sendiri sudah tua? Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Wahai Rabbku, kata Zakaria, bagaimana mungkin aku mendapatkan seorang anak? Bagaimana mungkin aku dikaruniai seorang anak? Aku ini sudah tua, sementara istriku dalam keadaan mandul. Maka dijawab oleh malaikat, demikianlah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil ini tentu merupakan busyra, berita gembira yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Zakaria. Maka di samping dia merawat Maryam alaihassalam, Maryam yang disebut Al-Batul, ahli ibadah, Al-Adhra, seorang wanita yang suci, yang terpelihara, yang tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun, dia merawatnya. Nah, dalam peristiwa ini Zakaria alaihissalam itu melihat banyak keajaiban-keajaiban yang itu adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah diberi karunia seorang anak yang bernama Yahya. Kemudian dia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemuliaan kepada Maryam alaihissalam. Makanan dan minuman datang ke ruangannya dalam keadaan dia tidak keluar, dia tidak mencari pekerjaan, dia tinggal di dalam ruangannya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah merupakan bentuk ayat, tanda-tanda kekuasaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala nampakkan kepada Zakaria alaihissalam. Nah, setelah Maryam alaihissalam menjadi seorang wanita dewasa, maka Maryam menjadi salah satu tanda kekuasaan
dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang juga disaksikan oleh Zakaria. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Ternyata lahirnya Yahya alaihissalam tidak berhenti sampai di situ, yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Datang lagi tanda kekuasaan yang berikutnya. Ketika malaikat mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memberitakan gembira kepadamu dengan kalimat yang datang dari Allah, yaitu lahirnya seorang anak darimu yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam, wajiha, sebagai seorang yang mulia, yang agung di dunia dan di akhirat, dan termasuk di antara hamba-hamba yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihannya, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin, dan dia berdialog dengan manusia ketika dia masih bayi. Dia telah berdialog dengan manusia. Ya, jadi ini berita baru lagi kepada Maryam alaihissalam. Ini tanda kekuasaan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya seorang anak. Dan sekali lagi, apa yang menjadi kehendak Allah itu pasti terjadi. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum, maka tidak ada yang akan bisa merubah, mengkritisi apa yang menjadi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara ilmu di dunia bahwa tidak mungkin ada seorang wanita bisa melahirkan anak dalam keadaan dia tidak melakukan hubungan dengan seorang lelaki. Itu akal manusia, itu berdasarkan ilmu manusia. Namun dalam ilmu Allah segala sesuatu bisa terjadi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, asal api itu membakar, apa saja yang ada di dalamnya akan terbakar, akan hangus. Tapi dengan izin Allah, Nabiullah Ibrahim tidak terbakar ketika dilempar oleh kaumnya. Nabi Adam alaihissalam, beliau adalah ayahnya seluruh manusia tanpa orang tua. Allah Jalla wa'ala menciptakan Adam dengan tangannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan lahirnya Nabi Isa itu seperti Adam alaihissalam. Semua hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Adam dari tanah, lalu Allah mengatakan kun, maka terjadilah apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika datang berita ini dari malaikat kepada Maryam alaihissalam, Maryam alaihissalam merasa dirinya gimana dia akan memiliki seorang anak. Dia enggak pernah disentuh oleh siapapun. Rabbi anna yakuna li waladun walam yamsasni bashar. Aku enggak pernah disentuh oleh siapapun dari kaum lelaki. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang anak? Ya, maka jawaban dari malaikat, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Demikianlah yang diciptakan oleh Allah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu, Allah menciptakan sesuai kehendaknya. Apabila Allah menetapkan sesuatu, maka Allah mengatakan kun, maka terjadilah apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang sudah menjadi kehendak Allah ini pasti terjadi. Sehingga suatu ketika Maryam alaihassalam, dia mendatangi satu gua. Gua ini terletak di arah timur, di bagian timur Baitul Maqdis, di mana Maryam datang ke
gua tersebut itu untuk mengambil sebagian air, membekali dirinya dengan air. Nah, ketika dia mendatangi tempat itu, ya biasanya Maryam alaihissalam kalau mendatangi tempat tersebut maka ada tirai, ada hijab sehingga dia tidak terlihat oleh siapapun. Lah, tiba-tiba ada sosok manusia di situ. Ini yang menyebabkan kagetnya dan takutnya Maryam alaihissalam. Siapa ini? Lelaki ini. Ternyata dia adalah Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia. Ketakutan Maryam alaihissalam. Maka dia berupaya untuk menghijabi dirinya, sehingga disebutkan bahwa dia sempat berteriak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meminta agar laki-laki ini menjauh darinya. Dia khawatir jangan sampai dia dirusak kehormatannya oleh lelaki itu, ya. Dan itu disebutkan dalam surah khusus, surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka ingatlah di dalam Alkitab itu disebutkan kisah Maryam ketika dia menjauh dari keluarganya, dia mendatangi tempat di arah timur Baitul Maqdis, dan dia membuat tirai penghalang antara dia dengan manusia. Kata Allah, kami mengutus kepadanya ruh, yaitu Jibril, dalam bentuk sosok manusia yang sempurna. Ketika muncul Jibril, kata Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Wahai lelaki, apabila engkau bertakwa kepada Allah, aku berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala darimu, jangan mengganggu aku. Dia menyangka bahwa laki-laki ini akan menyakitinya, akan merusak kehormatannya. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku adalah utusan Rabbmu, aku adalah utusan Allah untuk menganugerahkan kepadamu seorang anak yang suci. Akhirnya terjadi obrolan setelah Maryam mengetahui dia adalah Jibril. Kata Maryam, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang anak, tidak ada seorang pun lelaki yang pernah menyentuh aku, dan aku bukan seorang wanita pelacur. Qala kadzalika qala rabbuk huwa 'alayya hayyin. Itulah yang difirmankan oleh Allah, itulah yang ditetapkan oleh Allah. Bagi Allah itu mudah. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dan kami menjadikan peristiwa ini sebagai tanda kekuasaan Allah bagi manusia dan sebagai bentuk rahmat dari kami, dan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Walhasil, setelah terjadi percakapan antara Jibril dengan Maryam al-Adhra alaihi assalam, maka disebutkan bahwa tidak dalam waktu yang lama Maryam alaihissalam merasakan hamil, ya. Dia merasa bahwa ada sesuatu di dalam kandungannya, dan disebutkan itu dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Setelah peristiwa percakapan itu, Maryam alaihissalam langsung merasakan ada sesuatu di dalam kandungannya. Dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Kalau dalam keadaan tidur mungkin saja ada keraguan, mungkin dia didekati oleh ada jin, atau mungkin dia sedang tidur kemudian ada orang yang mengganggu kehormatannya. Tidak, ini dalam keadaan sadar. Tiba-tiba dia merasakan itu. Dia dalam keadaan hamil, dan kehamilan itu sebagai bentuk tanda kekuasaan Allah, sekaligus sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus itu menjadi ujian yang berat bagi Maryam alaihissalam. Bisa dibayangkan Maryam yang sejak kecil dia berkhidmah di Baitul Maqdis,
sampai kemudian dia dewasa, nggak pernah dia disentuh oleh lelaki manapun. Tiba-tiba kok hamil. Nah, ini kan menimbulkan tanda tanya bagi kaumnya. Dan ketika nampak di perutnya itu ada tanda-tanda bahwa dia dalam keadaan hamil, disebutkan, ada sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa yang pertama kali mengetahuinya itu sepupunya, anak paman yang bernama Yusuf An-Najjar. Ya, dialah yang juga melindungi dan merawat Maryam alaihissalam. Dia mempertanyakan, apa yang kamu alami? Walhasil Maryam alaihissalam menceritakan apa yang dia alami. Namun Yusuf ini langsung membenarkan, dia mengimani apa yang diberitakan oleh Maryam alaihissalam, karena Yusuf pun sudah menyaksikan banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang secara ilmu manusia itu enggak sampai ke sana. Ya, dia sudah melihat sendiri bagaimana Allah memberikan keturunan kepada Zakaria alaihissalam, sehingga ketika itu dialami oleh Maryam, bukan satu yang mengherankan bagi anak pamannya ini Yusuf. Dia mengimaninya, dia membenarkan apa yang diceritakan oleh Maryam alaihissalam. Tapi kan tidak semua orang bisa menerima. Tidak semua orang bisa menerima apa yang diceritakan oleh Maryam. Walhasil itu adalah cobaan yang berat yang dirasakan oleh Maryam alaihissalam. Tiba-tiba dia merasa sakit perutnya, kayak sudah mau melahirkan gitu. Ya, akhirnya dia menjauh dari pandangan manusia. Dan disebutkan bahwa dia mendatangi pohon kurma. Ya, dia mendatangi pohon kurma sambil mengerang kesakitan karena dia merasa bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maka ketika dia merasakan sakit akan melahirkan, maka dia pun mendatangi tempat yang di situ ada pohon kurma sambil dia mengatakan, ya Allah, alangkah inginnya aku mati sebelum mengalami hal ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diingat-ingat oleh siapapun, menjadi orang yang terlupakan. Dia berharap, karena itu cobaan yang berat. Gimana, apa yang akan dia sampaikan di hadapan masyarakatnya, di hadapan manusia? Dia orang yang dikenal sebagai ahli ibadah, kok tiba-tiba hamil dan tidak diketahui bahwa dia melakukan pernikahan. Ya, lalu siapa yang menghamilinya? Ingin menjawab, gak bisa juga dia menjawab. Apapun yang akan dia sampaikan akan didustakan oleh kaumnya dan akan menjadi bahan tertawaan. Bagaimana mungkin ada seorang wanita bisa melahirkan seorang anak tanpa hubungan seksual? Nah, inilah menyebabkan dia sedih. Ya, dia menjauh, mengasingkan dirinya dari manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala menghiburnya. Jadi dia sudah menjauh, dia sudah akan melahirkan, merasakan sakit yang luar biasa, sakit untuk melahirkan anaknya. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menghiburnya. Ketika dia berada di dekat pohon kurma tersebut, maka dikatakan kepadanya, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqitu alayki rutaban janiya. Gerakkanlah pohon kurma itu, kamu gerakkan, maka niscaya akan berjatuhan rutab, akan berjatuhan kurma-kurma muda yang nikmat untuk kamu makan, yang siap untuk dinikmati dan disantap. Sehingga itu menjadi penenang bagi dia, ya. Jadi dia merasakan tenang setelah dia makan rutab tersebut. Dan sebagian para ulama mereka juga menyebutkan dari ayat ini dianjurkannya seorang, ya, mungkin juga ada dari sisi kesehatan manfaat makan rutab ketika seorang wanita itu baru saja melahirkan anaknya. Disebutkan oleh Ar-Rabi' bin Khuthaim. Ar-Rabi' bin Khuthaim mengatakan, ma lin nufasa indi khairun minar rutab, bahwa menurut aku tidak ada makanan yang terbaik untuk wanita yang sedang mengalami nifas dari rutab, dari kurma muda itu. Ya, ini manfaat yang disebutkan oleh para
para ulama. Hanya saja di negeri kita rutab ini mahal ya. Beda kalau di Arab rutab murah. Walhasil disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Maryam alaihissalam untuk menikmati rutab tersebut. Lalu kemudian setelah dia melahirkan anaknya, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Lalu kemudian Jibril pun memanggilnya dari bahagian bawah, jangan kamu bersedih, jangan kamu bersedih, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjagamu, Allah Jalla wa ala yang memelihara kamu, memberikan kepadamu kenikmatan. Fakuli washrabi wa qarri aina, silahkan kamu makan, silahkan kamu minum dalam keadaan engkau merasakan kenikmatan. Walhasil pada saat itulah kemudian Maryam alaihissalam dia pun bernazar bahwa dia tidak akan berbicara dengan siapapun. Akhirnya dia memberanikan dirinya untuk pulang ke kampungnya dan untuk menerima berbagai macam ucapan-ucapan yang datang dari kaumnya kepadanya. Siap, tapi dia tidak akan menjawab, karena mau menjawab pun tidak akan bermanfaat. Dia bernazar untuk tidak berbicara dengan siapapun, tidak akan berbicara dengan siapapun. Inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Aku telah bernazar, nazar saya adalah berpuasa, saya tidak akan berdialog dengan siapapun dari kalangan manusia. Ya, maka datanglah dia, maka kaumnya pun mendekatinya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, datanglah Maryam alaihissalam dan bertemu dengan kaumnya sambil dia membawa anaknya tersebut. Apa kata mereka? Ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Hei Maryam, kamu sudah melakukan fitnah yang luar biasa. Ini merupakan fitnah yang besar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudarinya Harun, ayahmu itu bukan orang jelek, ibumu pun bukan pelacur. Tapi Maryam enggak bisa menjawab, dan beliau telah bernazar untuk tidak memberi jawaban apapun. Fa asyarat ilaihi, maka Maryam mengisyaratkan kepada anaknya Isa. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Jadi Maryam akan mengisyaratkan, sudah kamu ngobrol aja sama anak ini. Kata mereka, bagaimana kita akan berbicara dengan anak yang masih bayi seperti ini? Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberi dan menampakkan salah satu tanda kekuasaannya, menjadikan Isa alaihissalam diberi kemampuan untuk berbicara di masa bayinya. Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Maka Isa al-Masih alaihissalam berkata di saat bayinya, aku adalah hamba Allah. Allah memberikan kepadaku Alkitab dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Perhatikan kalimat-kalimat Isa. Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan dirinya adalah anak Allah, atau menyatakan dirinya adalah satu di antara tiga yang disembah. Tidak. Wa ja'alani nabiyya, Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubaraka, menjadikan aku sebagai manusia yang penuh berkah. Ainama kuntu, dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, Allah mewasiatkan kepadaku untuk senantiasa mengerjakan salat dan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi sengsara. Keselamatan atasku sejak aku dilahirkan, dan pada hari aku mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan nanti dalam keadaan hidup.
Jadi ini kalimat-kalimat dari Isa alaihissalam kepada kaumnya, dan ini juga merupakan bentuk mukjizat di antara ayat min ayatillah, tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu nampaklah kaumnya pun mereka melihat kemuliaan yang dimiliki oleh Maryam alaihissalam, bahwa dia adalah seorang wanita yang suci, yang tidak merusak kehormatannya, dan lahirnya anak beliau itu bukanlah hasil dari perbuatan zina, namun itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perlihatkan kepada kaumnya. Nah, dari Maryam inilah kemudian terlahir seorang Nabiullah, seorang Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, yang juga memiliki banyak tanda-tanda kekuasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan melaluinya, yaitu Isa bin Maryam alaihi assalam. Walhasil dari kisah Maryam alaihi assalam ini banyak sekali faedah yang sebagiannya telah kita sebutkan, yang penting untuk kita jadikan sebagai ibrah, yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Di antara faedah dari kisah ini bahwa Allah Jalla wa'ala maha kuasa, Allah Jalla wa'ala maha mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan bagi hambanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memberi cobaan kepada sebagian hambanya yang mungkin menurut sebagian menyangka bahwa itu adalah keburukan baginya, ternyata tidak, ya. Coba bayangkan Nabiullah Maryam alaihissalam diberi cobaan yang begitu berat. Ini fitnah. Orang-orang akan menuduh dia melakukan perbuatan zina, ya. Kok bisa dia melahirkan seorang anak tanpa suami, tanpa ada hubungan? Dalam pandangan manusia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, pasti terjadi sesuatu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki lain. Maryam alaihissalam merasa berat dengan cobaan itu, tapi di balik cobaan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu yang luar biasa. Cobaan bagi mereka untuk mengangkat derajat dan kedudukan mereka di dunia, demikian pula di akhirat. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak senang dengan sesuatu padahal itu kebaikan bagi kalian. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, itu kebaikan bagi kalian. Boleh jadi kalian cinta kepada sesuatu, ternyata itu keburukan bagi kalian. Sehingga ketika terjadi sesuatu, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong, pasti akan mengangkat kedudukan seorang hamba yang beribadah kepadanya, yang senantiasa berserah diri kepadanya. Kadang-kadang disebabkan karena dangkalnya ilmu manusia menyangka bahwa ini kok Allah uji aku dengan ujian seperti ini, saya tidak mampu menghadapi ujian tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki ada sesuatu di balik ujian itu untuk mengangkat kedudukan hamba tersebut. Yang wajib bagi seorang mukmin dan mukminah adalah bersabar. Bersabar. Saya yakin, ya, tidak ada di antara kita yang merasakan cobaan yang begitu berat seperti yang dialami oleh Maryam alaihissalam. Dengan ketaatannya, dengan kesalehannya, Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya tersebut, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat kedudukannya. Dia termasuk di antara wanita terbaik yang ada di jagat raya ini. Saya kira ini masyarakat al-ikhwah rahimakumullah wal akhwat, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bisa mengambil ibrah dari kisah Maryam bintu Imran
dan semoga kita bisa mengikuti jejak para wanita-wanita yang salihah, yang mukminah, yang menjadi ahlul jannah dalam hal ketaatan dan kesolehan mereka. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan yang ingin kita jawab. Ini ada pertanyaan, apa hukum wanita yang haid lalu dia berwudu? Seorang wanita yang dalam keadaan haid berarti dia sedang berhadath akbar, hadath besar. Dan seorang yang berhadath besar itu tidak akan terangkat kecuali dengan cara mandi. Apabila telah selesai masa haidnya, lalu kemudian dia mandi, barulah terangkat hadath besarnya dan dia menjadi seorang wanita yang tahirah, yang suci. Adapun ketika dia haid lalu dia berwudu, ya tidak ada manfaatnya wudu tersebut. Ya, tidak ada manfaatnya wudu tersebut. Yang ada, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berwudu dalam keadaan junub. Perhatikan ini perbedaannya ya. Berwudu dalam keadaan junub sebelum tidur. Itu termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalnya seorang yang dalam keadaan junub langsung mandi, itu afdalnya, sehingga dia tidur dalam keadaan suci, hadath besarnya terangkat. Namun jika dia belum ingin mandi, maka diperbolehkan, tapi hendaknya dia berwudu. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Salamah, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub? Maka dijawab oleh Aisyah, na'am wa yatawadda. Iya, Nabi tidur tapi beliau berwudu sebelum tidur. Artinya boleh seorang dalam keadaan junub tidur, boleh, tapi hendaknya dia berwudu. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kul aw yanam tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Apabila Nabi dalam keadaan junub dan ingin memakan sesuatu atau ingin tidur, maka beliau berwudu seperti wudunya beliau untuk salat. Oleh karena itu dalil-dalil ini itu dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama. Mereka mengatakan bahwa apabila seorang dalam keadaan junub, ya, belum ingin mandi, maka hendaknya dia berwudu dan membersihkan kemaluannya. Hendaknya dia berwudu dan membersihkan kemaluannya. Ini bagi seorang yang dalam keadaan junub. Bahkan sebagian para ulama mengatakan berdosa kalau dia tidur tidak mandi, tidak berwudu pula. Ada sebagian para ulama menganggap berwudu itu, kalau dia enggak mandi maka berwudu itu hukumnya wajib dan berdosa bagi dia kalau dia meninggalkannya. Ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian lagi mengatakan bahwa itu makruh kalau dia tidak berwudu. Namun afdalnya sebagaimana yang kita sebutkan, kalau dia mandi. Nah, sekarang kembali kepada permasalahan wanita haid. Wanita haid itu enggak seperti orang junub. Sebab tujuan, kata para ulama, tujuan dari berwudu bagi seorang junub itu untuk meringankan hadatsnya. Nah, wanita haid, selama dia haid, yang enggak bisa diringankan walaupun dengan berwudu. Ya. Perbedaan antara haid dan junub begitu mandi langsung suci dia. Tapi haid walaupun dia mandi 1000 kali selama dia
di masa haid yang nggak akan suci-suci. Jadi itu beda, ya. Sehingga kata para ulama, tidak ada faedah, tidak ada manfaat bagi seorang wanita haid untuk berwudu, terkecuali ada satu keadaan, yaitu ketika wanita telah selesai masa haidnya tapi belum mandi gitu. Misalnya malam hari haidnya telah selesai gitu, telah berhenti haidnya, tapi dia belum ingin mandi, boleh dia berwudu. Keadaannya sama seperti keadaan seorang yang dalam keadaan junub. Di situ baru bermanfaat wudu yang dia lakukan. Namun itu tetap tidak mengangkat hadatsnya. Sini ada pertanyaan, apa hukum berdoa di dalam sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, bahasa Jawa misalnya, atau bahasa apa saja, karena belum bisa berbahasa Arab. Ma'syaran nisa, a'azzanallahu wa iyyakunna. Di dalam sholat itu, ya, ada yang merupakan bentuk zikir-zikir yang sifatnya tauqifiyah. Dalam artian ada hal-hal yang tidak boleh seseorang itu mengucapkannya kecuali seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya Al-Fatihah itu jangan dibahasa Indonesiakan. Al-Fatihah tidak sah kecuali dengan bahasa Arab. Itu pun bahasa sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan. Demikian pula zikir-zikir yang hukumnya wajib, ya, ucapan takbir Allahu Akbar, tak boleh seorang itu membahasa Indonesiakannya Allah Maha Besar, tak boleh diterjemahkan, ya. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama adalah ketika seseorang ingin berdoa dengan doa tambahan, ya, yang dia ingin menyampaikan kepada Allah, namun dia tidak tahu bahasa Arabnya seperti apa. Nah, ini yang menjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Apakah diperbolehkan berdoa dengan selain bahasa Arab? Kalau dia mengerti bahasa Arabnya, kata para ulama, wajib berbahasa Arab, wajib hukumnya berbahasa Arab. Dan yang afdal berzikir dengan zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari zikir-zikir subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan seterusnya, ya, kalau dia bisa. Tapi yang menjadi pembahasan kita, orang ini enggak bisa, ya, sementara dia ingin menyampaikan hal itu kepada Allah, berdoa kepada Allah dengannya, ya. Misalnya ketika sujud adalah tempat yang paling dekat, saat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah. Dia ingin minta doa, ya Allah, karuniakan aku seorang anak yang salihah. Nah, dia enggak tahu bahasa Arabnya. Apakah boleh? Terjadi khilaf. Yang sahih wallahu taala alam, dalam kondisi darurat diperbolehkan, dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, wa du'a yajuzu bil arabiyyah wa bi ghairil arabiyyah. Doa itu boleh dengan bahasa Arab atau dengan tidak berbahasa Arab, ya, kalau memang dia tidak mengetahui bahasa Arabnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sini ada pertanyaan, apakah boleh membaca doa ruku' dan sujud berulang kali karena imam lama di dalam ruku' dan sujudnya? Boleh, terus diulang-ulangi. Berzikir, berdoa itu lebih baik daripada diam.
Berdoa lebih baik daripada diam. Kenapa? Karena memang kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa'aktsirud du'a." Bahwa kondisi yang paling dekat seorang hamba dari Allah adalah ketika dia dalam keadaan sujud, maka hendaknya kalian memperbanyak doa. Jadi doa itu diulang-ulangi. Ya, kata para ulama, diulang-ulangi sampai kapan? Tidak ada batas. Tidak ada batas. Jadi kalau seorang ingin lama sujud karena doanya terus dia ulang-ulangi, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Asal jangan dia mengkhususkan. Ada sebagian orang yang sholat itu selalu mengkhususkan sujud terakhir lebih lama daripada sujud-sujud sebelumnya. Ini gak ada dalilnya juga. Ini tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujud pertama, yang pertengahan, yang terakhir semuanya sama. Jangan mengkhususkan bahwa sujud terakhir dianjurkan lebih lama. Itu tidak ada yang demikian. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ini yang terakhir insyaallah, apakah boleh berdoa di dalam hati? Para ulama menyebutkan bahwa doa itu, doa, zikir, itu harus dengan cara menggerakkan lisan. Dengan cara menggerakkan lisan. Ada sebagian para ulama mengatakan menggerakkan lisan dan memperdengarkan ke dirinya, minimal itu. Namun sebagian para ulama, dan itu dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa cukup dia menggerakkan lisannya, menunjukkan bahwa dia melafazkannya walaupun dia tidak mendengarnya, walaupun tanpa suara. Intinya harus ada gerakan lisan. Kenapa? Karena kalau hanya di dalam hati itu enggak teranggap sama sekali. Itu namanya hadithun nafs, bahasa kalbu, bahasa jiwa. Bahasa kalbu selama tidak dilafazkan itu tidak teranggap sama sekali. Kadang-kadang di dalam diri kita punya keinginan untuk berbuat kejahatan, tapi belum teranggap sebagai dosa. Kenapa? Karena belum diucapkan atau belum dilakukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memaafkan umat, Allah Azza wa Jalla memaafkan umatku apa yang terbetik di dalam hatinya, selama masih ada di dalam hati, selama dia tidak melafazkannya atau mengamalkannya. Jadi apa yang terdapat dalam hati itu enggak teranggap sama sekali. Apakah seorang berkeinginan untuk melakukan maksiat, selama dalam hati belum dianggap sebagai kemaksiatan sampai dia mengucapkannya. Oleh karena itu seorang yang berzikir, seorang yang berdoa harus dilafazkan, harus dilafazkan. Barakallahu fiikum. Saya kira sampai sini insyaallah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.